Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. So guys, hari ini adalah hari yang penting untuk timnas Indonesia karena dalam hitungan jam kita akan menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 yaitu match timnas Indonesia melawan China, dan ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi timnas Indonesia karena seperti kita ketahui sekarang di klasemen grup C, Indonesia berada di peringkat kelima dengan 3 poin. Nomor satu adalah Jepang tentunya dengan 9 poin, mereka belum terkalahkan. Nomor 2 ada Australia dengan 4 poin. Nomor 3 ada Arab Saudi dengan 4 poin. Dan nomor 4 ada Bahrain dengan 4 poin juga. Jadi poin di grup C sangat-sangat mepet, sangat-sangat padat juga dengan kita selisih 1 poin dari peringkat 2, 3, dan 4. Jadi ketika kita bisa mendapat poin yang maksimal di pertandingan hari ini, kita bisa langsung naik ke peringkat 2 atau ke peringkat 3, itu tergantung dengan pertandingan yang lainnya juga tentunya. Jadi kita masih mempunyai kesempatan yang sangat luas, yang sangat besar untuk bisa lanjut ke round 4 atau bahkan bisa menjadi peringkat nomor 2 di klasemen. Itu akan sangat luar biasa tentunya. Tapi saat ini kita harus fokus dulu ke match hari ini, yaitu match lawan China. Nah, gimana caranya kita bisa meraih poin yang maksimal di pertandingan hari ini dan bisa menunjukkan performance yang lebih baik dari pertandingan sebelumnya melawan Bahrain? Karena kalau kita lihat dari pertandingan kemarin melawan Bahrain, ada beberapa hal yang kita harus koreksi juga, dan ada beberapa hal yang kita harus mempertahankan dan juga tingkatkan. Nah, salah satu hal yang kita harus koreksi adalah di lini pertahanan. Karena kita tahu kalau kemarin mulai babak pertama dengan starting 11 di lini pertahanan ada Jay Itzes, May Silhurst, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Kelvin Verdong. Nah, aku rasa di babak pertama selain Jordi Amat bermain sebagai posisi center back tengah, nah dia juga ingin ikut membantu build up dengan juga sedikit naik ke defensive midfield. Di sana Jordi Amat ingin lebih mendapatkan bola untuk bisa mendistribusikan permainan ke lini tengah, yaitu ke Tom Hai atau ke Ivar Jenner. Tapi seperti kita lihat di babak pertama, permainan yang diinginkan oleh Jordi Amat tidak bisa berjalan karena aku lihat kalau Jordi Amat dengan Jay Itzes tidak bisa bekerja sama dengan maksimal karena juga Jay nggak bermain di posisi aslinya. Kemarin Jay bermain di posisi back tengah kiri, dan kita bisa lihat kalau Jay sedikit kagok, sedikit nggak seperti natural. Jadi Jay nggak bermain seperti biasanya di posisi aslinya. Tapi walaupun Jay nggak bermain di posisi aslinya, dia bisa tetap menjalani tugasnya di posisi back tengah kiri. Nah, kalau dari lini tengah, seperti aku juga sudah bilang di pre-match sebelum timnas main lawan Bahrain, yaitu kita bermain dengan 2 gelandang. Dan ketika kita bermain dengan 2 gelandang, itu akan sangat sulit untuk build up jika lawannya high press. Dan seperti kita lihat di babak pertama, setelah 10 menit kita bisa lihat kalau tim Bahrain sedikit high press yang menghasilkan kita harus defend di zona tengah atau di zona awal kita. Itu artinya kalau kita mau build up dari tengah akan sangat sulit karena kita bermain dengan 2 gelandang dan mereka bisa press dengan sangat mudah. Nah, kalau kita melawan tim-tim yang high press dengan formasi 2 gelandang, opsi yang kita miliki adalah kita build up dari opsi yang kita miliki adalah kita build up dengan tujuan ke sisi kanan atau ke sisi kiri. Karena kita mempunyai pemain lebih di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah, kalau di posisi penyerang kemarin di babak pertama kita sedikit banget lihat mereka mendapatkan bola, terutama Ragnar dan juga Rafael. Nah, di babak pertama karena kita mengandalkan bola long ball juga, karena kita nggak bisa build up, susah buat Rafael dan juga Ragnar untuk bisa mendapatkan bola yang sangat nyaman karena mereka otomatis harus menjemput bola. Tapi itu sedikit kelemahan juga dari Rafael seperti kita lihat kemarin, karena ketika dia menjemput bola dengan lawan high press, itu adalah kelemahan juga dari Rafael karena bodinya yang nggak besar-besar banget, jadi dia kalah dengan duel karena dia bukan tipikal pemain yang menjemput bola, kecuali lawan nggak high press, karena dia bisa mendapatkan bola dengan nyaman sehingga dia bisa progres ke depan. Nah, kalau Rizaldi kemarin menurutku dia bermain sangat solid, sangat oke. Dan dia tipikal pemain yang bisa menjemput bola walaupun ada lawan yang press. Aku lihat kemarin di babak pertama di menit dari awal sampai menit 30-35, kita bisa lihat kalau Rizaldi banyak menjemput bola
dari lini tengah, dari Tom Hai atau dari Ivar. Dan aku lihat dia juga nyaman dengan hal itu. Walaupun dia ada beberapa lost ball possession, tapi it's okay menurutku. Dan ya, aku pikir Rizaldi kemarin bermain dengan cukup solid. Dan aku nggak heran jika Coach Sintayong memberikan kesempatan lagi buat Rizaldi untuk bermain dari menit awal hari ini lawan China. Nah, kalau dari tim China, kita tahu kalau mereka belum pernah mendapatkan 1 poin pun di pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Nah, aku lihat di klasemen mereka berada di posisi 6 dengan 0 poin. Jadi mereka belum pernah menang atau belum pernah seri. Dan dari apa yang aku lihat dari tim China, kita bisa lihat kalau mereka adalah tim yang bermain dengan sangat ofensif, sangat attack, yang menghasilkan lini belakang mereka sangat terbuka dan kesempatan mencetak gol di situ akan menjadi lebih besar. Nah, apakah timnas Indonesia di pertandingan hari ini akan langsung high press atau akan menunggu dulu di zona 2, di zona tengah atau di zona awal seperti pertandingan kemarin? Nah, itu semua keputusan dari Coach Sintayong. Tapi dengan China bermain sangat ofensif, kita tahu kalau mereka pasti high press. Eh, Mereka tim yang sangat ingin offense terus. Nah, di situ kita harus juga waspada karena tim yang high press tentunya sulit buat kita bermain dengan dua gelandang. Tapi kalau kita bisa menarik ruang buat gelandang kita yaitu Tom Hai terutama ataupun Ivar ataupun Nathan yang akan main nanti, dan kita bisa bolt up juga dari lini tengah, itu akan menjadi kekuatan yang sangat positif untuk kita untuk bisa progres ke penyerang. Nah, karena China tim yang sangat ofensif, kita tahu kalau defense mereka itu terbuka. Nah, di situ kesempatan kita untuk bisa mencetak gol dan bisa meraih kemenangan di pertandingan hari ini. Nah, kita juga bisa lihat kemarin di babak kedua, Yordi Amat digantikan dan juga masuk Rizky Ridho. Dia bermain di posisi back tengah kiri dan Jay Izzes geser ke back tengah. Nah, kita bisa lihat kalau pertahanan timnas Indonesia itu semakin solid dan mereka juga bisa bermain dengan lebih bagus, menunjukkan performance mereka dengan maksimal. Dan JIS juga bisa lebih nyaman bermain di back tengah. Dan aku lihat kalau Rizky Ridho yang posisi aslinya itu adalah back tengah kanan, dia tetap bisa bermain dengan cukup bagus, cukup solid di back tengah kiri. Jadi menurutku di lini pertahanan untuk pertandingan hari ini, Coach Sintayong bisa kasih kesempatan buat Rizky Ridho untuk bisa bermain sebagai starting. Nah, kalau di back kanan kita ada opsi dengan Eliano Reinders atau Sandy Walsh atau Asnawi. Nah, tapi kemarin ketika Eliano Reinders masuk di babak kedua, kita bisa lihat kalau Eliano menjalani tugasnya sebagai back kanan dengan cukup bagus, cukup solid. Tapi aku rasa dia tidak bermain dengan maksimal di posisi itu. Karena seperti kita ketahui, Eliano adalah pemain yang lebih ke gelandang serang atau ke gelandang atau dia pemain penyerang. Jadi di posisi back kanan aku tetap akan pasang Sandy Walsh ataupun Asnawi yang nanti akan menggantikan. Dan di posisi lini tengah tetap bermain Tom Hai dan juga Ivar Yanner. Dan posisi penyerang bermain Ragnar tentunya di striker. Aku ingin kasih kesempatan lagi ke Rizaldi tentunya karena dia bermain cukup solid di pertandingan pertama. Jadi di posisi kanan aku taruh Rizaldi dan di posisi kiri karena walaupun Rafael kemarin mencetak gol dengan sangat bagus, tapi selama 75 menit atau ya selama 70 menit dia tidak kelihatan di lapangan atau dia bermain nggak maksimal. Jadi di pertandingan kedua aku ingin menaruh Eliano Reinders di posisi winger kiri. Walaupun kita nggak tahu nanti Coach Sintayong akan pasang pemain yang sama atau pemain yang hampir sama 90%. Tapi aku akan taruh Eliano di posisi winger kiri, di mana kita bisa lihat Eliano lebih bagus bermain di situ. Di PEC Solo juga dia sering mencetak gol di posisi winger kiri dan juga assist. Jadi 3 penyerang adalah Ragnar, Rizaldi di kanan, dan Eliano Reinders di kiri. Jadi ini adalah versi starting line-up-ku, tapi semua keputusan ada di Coach Sintayong tentunya. Dan kita akan lihat siapa pemain yang akan dipasang Coach Sintayong dari menit awal nanti. Dan untuk semua pemain yang akan bermain di starting, aku berharap mereka bisa memperlihatkan performance yang maksimal tentunya, bisa bermain dengan tenang, itu yang penting, bisa bermain dengan tenang, bisa bermain dengan enjoy, dan kita harus berusaha untuk bisa build up dari belakang ke lini tengah dulu, habis itu progres ke penyerang. Oke guys, mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu nonton videoku, selalu support videoku,
Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. And yeah, I see you in the next video. Peace.